Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang pemuda di Tabanan mencabuli kerabat perempuannya yang masih duduk di kelas 6 sekolah dasar. Tim Justisi membongkar baliho reklame rokok di Karangasem. Berwisata ke Pantai Green Ball, Badung dengan panorama alam yang tak kalah indah dengan pantai lainnya di Bali. Kendati sudah ada larangan, spanduk dan baliho reklame rokok tetap saja bertebaran sepanjang jalan protokol di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem. Tim Justisi Pemkab Karangasem menertibkan seluruh iklan rokok dengan menurunkan seluruh spanduk dan baliho. Tidak hanya di jalan protokol, penertiban iklan rokok juga dilakukan di warung, kios, dan toko yang berada di sepanjang jalur protokol. Seperti di Kecamatan Selat, Kubu, dan Kecamatan Sidemen, Karangasem. Tim Justisi yang terdiri dari Satpol PP, BPKAD, Dinas Presiden hingga Kejaksaan mendatangi satu persatu toko dan warung. Pemilik toko tidak bisa berbuat apa-apa dan membiarkan saja petugas menyita spanduk dan iklan rokok. Pada intinya sebenarnya kami bukan bertujuan untuk menertibkan baliho atau bendera, tetapi patroli Tramtibum Linmas yang dilaksanakan memang secara rutin khususnya di dalam kota itu menyasar apa saja yang melanggar peraturan daerah nomor 4 tahun 2010 yang berada di jalur utama atau jalan protokol di kota. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja kita tidak menutup kemungkinan ada baliho yang kadaluarsa, kemudian ada bendera partai mungkin yang memang dalam hal ini cukup menonjol dipasang di pohon yang kaitannya dengan perdah dan juga mengganggu keindahan dari wajah kota kita. Nah, dalam pelaksanaan tersebut mungkin ada dari pihak-pihak tertentu yang barangkali merasa keberatan. Jadi barangkali kami juga perlu menginformasikan, kami telah buat surat untuk hari Jumat untuk menilai pada seluruh partai agar barangkali bisa mematuhi peraturan daerah untuk kenyamanan kita secara bersama-sama. Dari operasi penertiban tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan iklan rokok. Sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020, produsen rokok dilarang mengiklankan produk rokok atau tembakau di sepanjang jalur protokol. Namun sepertinya produsen rokok mengetahui, namun toh peraturan diabaikan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. ...700 atlet fin swimming dari 46 klub seluruh Indonesia ambil bagian dalam Kejurnas Fin Swimming 2023 pekan lalu yang dibuka Ketua KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan di kolam renang Tirta Arum. Kejurnas berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni kolam renang Tirta Arum Blakiu Abian Semal Badung, serta lomba nomor open water yang dilangsungkan di perairan Pantai Muaya, Jimbaran, Kuta Selatan. Selain Bali, sejumlah daerah juga mengirimkan atlet antara lain NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, hingga Papua Selatan. KONI Bali berharap ajang ini bisa menjadi kalender tetap tahunan yang melibatkan para peselam terbaik dari seluruh Indonesia. Luar biasa, jadi sudah bisa mengemas event yang ada kriteria. Jadi artinya dengan ada kriteria, berarti tidak semua cabur bisa mengikuti kriteria itu kan ya. Sekarang ini ada beberapa cabur, salah satunya adalah fin swimming ini. Nah, kemudian yang kedua yang belum sampaikan dari awal juga saya pikir bahwa ini kan olahraga terukur. Olahraga terukur kalau dia itu betul-betul nantinya ditangani secara profesional, jadi ada piloting, experience,
kemudian yang menangani orang-orang yang memang profesional untuk itu, saya yakin akan bisa meningkat prestasinya. Ketua Umum KONI Badung Imade Naryana mengatakan, POSI Badung pantas menjadi bagian dari Badung Sport Tourism karena memiliki prestasi di berbagai ajang daerah maupun nasional. Minimal harus diikuti oleh 300 atlet. Dan kalau bisa ada beberapa dari asing, tetapi ini dari luar Bali yang banyak. Luar Bali banyak sekali. Sebab kita juga ingin mendukung datanya turisme ke Badung khususnya dan ke Bali pada. Dalam kejurnas ini, tim selam PAS DC Pasuruan Jawa Timur meraih juara umum di nomor kolam dengan 16 emas, 7 perak, dan 11 perunggu. Posisi kedua ditempati Bali Tirta Fin Swimming Club dengan 12 emas, 6 perak, dan 11 perunggu. Sedangkan tempat ketiga diraih Singasari Bali Fin Swimming dengan 12 emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Sedangkan di urutan 4, SDC Fin Swimming Club dengan perolehan 11 emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Sementara peringkat 5 terbaik diraih Tirta Harapan Fin Swimming Club Denpasar dengan raihan 9 emas, 8 perak, dan 8 perunggu. Selain untuk menambah pengalaman bertanding bagi para atlet, ajang ini sekaligus bisa membangkitkan olahraga fin swimming di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Kafe dan restoran saat ini semakin menjamur di kawasan wisata Kintamani di Kabupaten Bangli. Semenjak pandemi berakhir, wisatawan mulai banyak berdatangan ke Bali dan Kintamani merupakan salah satu kawasan populer dan banyak dikunjungi wisatawan. Salah satu yang diburu wisatawan adalah kopi Kintamani. Kopi ini memiliki rasa yang khas, serta banyak disukai penggemar kopi dari berbagai negara. Ketenaran kopi Kintamani inilah yang saat ini memicu banyak berdiri kafe dan coffee shop di kawasan wisata ini dan secara tidak langsung mendongkrak pendapatan petani kopi di Bangli. Pemilik kafe dan petani kopi bahkan membuat perjanjian kerjasama untuk menjamin pasokan kopi yang aman dan konsisten. Dampak sosial yang dihasilkan padi ini saya kira cukup besar ya, salah satunya yang paling mendasar pastinya tenaga kerja. 100% kami menggunakan tenaga kerja Bangli. Dampak sosial kami tidak berhenti di sana, tetapi juga di beberapa stakeholder yang lain, di distributor untuk makanan kami semuanya juga banyak dari sini, bawang-bawangan semuanya, dan juga khususnya kopi sendiri. Kopi sendiri itu pasti berdampak besar tentunya bagi beberapa subak yang ada di sini, karena kita juga melakukan perjanjian kerjasama yang cukup menguntungkan kedua belah pihak. Saat ini, wisatawan yang mengunjungi Kintamani memiliki banyak pilihan kafe dan coffee shop yang tidak hanya menawarkan kopi, namun juga suasana dan pemandangan yang indah. Pengusaha kafe dan restoran di kawasan ini berharap kondisi seperti ini tetap bertahan sehingga bisa menopang perekonomian Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.